Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas suatu materi, di mana materi ini adalah materi bab ke-13 dengan muatan PLBJ. Adapun materi yang akan kita bahas adalah upacara adat kematian Betawi. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini terdiri dari 3 seperti yang kita lihat di layar. Yang pertama adalah mengenal upacara adat kematian Betawi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan istilah dalam upacara adat kematian Betawi. Dan yang terakhir adalah ketiga, mampu menceritakan pengalaman menyaksikan upacara adat kematian Betawi. Oleh karenanya, ketiga hal ini harus kita targetkan. Dan kamu yang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Danu, Akri, dan Aminah. Nah, di sini ada gambar ya, 2 orang laki-laki dan 1 nih. Nah, ini merupakan teman dari sekolahnya, si Zainab. Danu, Akri, dan Aminah serta Lela bersama teman yang lain bertakziah ke rumah Zainab. Hari itu nenek Zainab meninggal. Di sana sudah terlihat kaum wanita yang merangkai kembang melati, mawar, dan daun pandan. Kemudian membentuknya menjadi untayan. Mengenal upacara adat kematian Betawi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Betawi berusaha menerapkan ajaran Islam. Misalnya dalam upacara adat kematian. Masyarakat Betawi melaksanakan upacara adat kematian berdasarkan ajaran Islam. Sejak perawatan orang meninggal sampai penguburannya disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam upacara adat kematian Betawi, terdapat beberapa kebiasaan yang dilakukan untuk mengurus orang yang meninggal. Beberapa upacara adat tersebut diantaranya ngelawat atau nyelawat. Membantu mengurus jenazah orang yang meninggal, memandikan, mengkafani, menyolatkan, melakukan tradisi tahlilan, melakukan tradisi ngoret, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Saat jenazah mau dikebumikan, di pekuburan yang dilakukan oleh kaum pria, kaum wanita tinggal di rumah dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk acara tahlilan. Kegiatan tahlilan diadakan pada hari ke-14, ke-40, ke-100, ke-1000, dan haul sesuai kesepakatan keluarga. Rangkaian upacara adat kematian. 1. Ngelawat atau melawat. Nah, ini gambarnya ya, di mana orang sedang melawat. Adalah adat masyarakat Betawi untuk melakukan kunjungan ke rumah yang anggota keluarganya meninggal. Kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh kerabat, saudara, dan tetangga terdekat. Kunjungan tersebut biasanya dilakukan untuk memberikan simpati kepada keluarga yang berduka. Selain itu, memberikan sumbangan sebagai tanda turut bela sungkawa atau berduka cita terhadap keluarga tersebut. Sumbangan bisa berupa uang, bahan makanan pokok, atau sembako. Sumbangan dalam bentuk uang dinamakan uang selawat yang biasanya dimasukkan ke dalam wadah atau kotak sumbangan yang sudah disediakan. Dua, kegiatan mengurus jenazah. Membantu mengurus jenazah orang yang meninggal biasanya dilakukan oleh keluarga dibantu warga sekitar. Kegiatan memandikan, mengkafani, serta menyolatkan jenazah di masjid atau musola dilakukan para tetangga dengan dipimpin oleh imam atau ustadz setempat. 3. Tahlilan. Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal.
Tujuan acara ini yaitu untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan, agar tabah dan sabar menerima kematian sanak saudaranya. Acara ini diadakan sesuai dengan kemampuan keluarga ahli waris. Ada yang 3 hari dan 7 hari. Apabila mampu dilakukan pada hari ke-40, ke-100, dan ke-1000 setelah kematian. Dalam kegiatan tahlilan dilakukan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa untuk orang yang meninggal. Tahlilan dilaksanakan oleh anggota keluarga dan para tetangga terdekat, serta handai taulan. Tahlilan biasanya dipimpin oleh ulama atau kiai setempat. Dalam tahlilan juga dilaksanakan acara selamatan atau sedekahan. Jika keluarga yang meninggal termasuk orang yang berada, mereka memberikan sedekah yang dilakukan dengan membagikan bahan makanan pokok kepada masyarakat yang menghadiri acara tahlilan. 4. Ngoret. Tradisi ngoret dalam adat upacara Betawi merupakan kegiatan berziarah mengunjungi makam keluarga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat menjelang bulan puasa atau Ramadan. Tujuan kegiatan ngoret untuk mendoakan orang yang telah meninggal agar diampuni dosa-dosanya selama hidup di dunia. Tradisi ini juga dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri, dengan tujuan ahli kubur ikut merasakan suasana hari raya tersebut, sebagaimana sanak famili yang bergembira menyambut datangnya hari raya tersebut. Menceritakan pengalaman menyaksikan upacara adat kematian Betawi. Selamat jalan Mak Aji, dan ini adalah gambar Zainab kepada Mak Aji ya, yang ditutupi dengan kain. Hari itu hari Jumat, tepatnya pukul 9 pagi dan Zainab masih ada di sekolah. Ketika jam istirahat, tiba-tiba Bu Guru mendekati seraya memeluk Zainab dan membisikkan kalimat pelan sekali di telingaku. Zainab, kamu jangan sedih ya nak, sekarang pulanglah, nanti Bu Guru akan mengantarmu sampai ke rumah. Zainab sampai bingung. Ia tidak bisa biasanya diantar pulang. Zainab tinggal dengan Mak Aji, neneknya. Kebetulan rumah Zainab tidak jauh dari sekolahan. Sampai di rumah, Zainab sangat terkejut karena banyak sekali orang yang masuk ke rumah neneknya, Mak Aji. Zainab melihat ibunya dan langsung memeluknya sambil berucap, "Nenekmu meninggal." Spontan Zainab menangis karena kaget. Padahal ketika ia berangkat, Mak Aji tidak sakit, bahkan membuatkan nasi goreng untuk sarapan. Akhirnya Zainab mencoba menenangkan diri dan berusaha mengikhlaskan kepergian neneknya. Ibunya menyuruhnya berwudu dan memberikan buku tahlil dan doa-doa yang biasa dibaca neneknya. Sambil membaca ayat-ayat Al-Quran, ia duduk di tepi pembaringan neneknya yang tertutup kain kafan. Nah, ini maksudnya ya, sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Nilai yang terkandung saat menyaksikan upacara adat kematian Betawi. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan sarana saling membantu. Manfaat kerjasama antara lain menghemat biaya dan tenaga, menjaga kerukunan, dan meningkatkan keamanan serta ketertiban. Dalam kegiatan mengurus jenazah terdapat unsur kerjasama, mulai dari kegiatan memandikan, mengkafani, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah. Kedua, religius. Sebagai umat yang beragama, upacara kematian adat Betawi merupakan sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Sejak perawatan orang yang meninggal sampai penguburannya, disesuaikan dengan ajaran Islam.
Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Betawi adalah masyarakat yang religius. 3. Tolong-menolong. Rasa tolong-menolong tercermin dalam kegiatan membantu keluarga yang mengalami musibah kematian dalam mempersiapkan acara yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. 4. Kepedulian sosial. Dalam tradisi kematian Betawi, terdapat nilai-nilai kepedulian sosial. Kepedulian ini tercermin dari kemauan para tetangga dan handai taulan untuk merasakan kesulitan dan kesusahan orang lain yang sedang ditimpa musibah. Inilah 4 kepedulian, ya. 4 nilai yang terkandung dalam menyaksikan upacara adat kematian Betawi. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, hingga menemukan soal latihan berikut, jawablah soal-soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan yang tadi telah kita saksikan bersama tentang materi ini. Silakan kamu menjawab sesuai dengan apa yang kamu terima tadi. Jawablah sesuai dengan apa yang kamu miliki, sesuai yang kamu dapati ketika tadi belajar. Usahakan jawabannya adalah jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya, dan ketika kamu menemukan soal yang sulit atau lupa, silakan kamu mengulang kembali video ini dari awal hingga akhir. Selamat mengerjakan, semoga sukses, semoga berhasil. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu terhadap materi yang telah tadi kita bahas. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.